Halo guys, bertemu lagi bersama saya Muhammad Rizky Fauzan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai basic mekanika. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai basic mekanika. Apa saja sih yang ada di mekanikal itu agar kita sebagai seorang mekanik dapat memahami apa itu mekanikal. Langsung saja yuk. Pertama yang kita akan bahas itu elemen mesin berupa sambungan, bantalan, pegas, kopling, puli dan sabuk, sproket dan rantai, shaft, gearbox, dan valve. Kedua itu kita akan membahas mesin, yaitu pompa, fan and blower, motor listrik. Dan yang terakhir, sebagai seorang mekanik, kita juga harus mengetahui tentang perawatan, yaitu dengan preventive maintenance, predictive maintenance, dan corrective maintenance. Pertama, elemen mesin. Elemen mesin adalah bagian mesin yang dilihat antara lain dari sisi bentuk komponen, cara kerja, cara perancangan, dan perhitungan kekuatan dari komponen tersebut. Yang pertama yaitu sambungan. Sambungan adalah suatu elemen mesin yang digunakan untuk menyatukan bagian-bagian mesin menjadi satu kesatuan yang utuh. Pertama yaitu sambungan tetap, yaitu sambungan yang tidak dapat dibuka-buka. Yang pertama itu adalah sambungan keling, yaitu menggunakan satu keling atau rivet. Yang kedua itu sambungan las, yang menggunakan las untuk menyambung dua bagian tersebut. Yang kedua itu sambungan tidak tetap. Masih tidak tetap itu berarti sambungan tersebut bisa dibuka-buka tanpa harus merusak sambungannya. Contohnya yaitu sambungan ulir. Jika kita ingin membukanya, kita cukup menggunakan kunci sehingga antara baut dan mur tersebut dapat terbuka dan sambungan tersebut dapat kita pisahkan. Selanjutnya yaitu bantalan, yaitu suatu elemen mesin yang menumpu poros keduban sehingga putaran bolak-baliknya berlangsung secara halus, aman, dan berumur panjang. Yang pertama itu bantalan luncur. Pada bantalan luncur, terjadi gesekan pada poros dan bantalan karena permukaan poros ditumpu pada perantaraan pelumas. Yang kedua itu bantalan gelinding. Pada bantalan gelinding ini, terjadi gesekan antara bagian yang berputar dengan bagian-bagian yang diam melalui elemen gelinding seperti bola-bola roll dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari bantalan gelinding. Selanjutnya adalah pegas. Pegas ini adalah elemen mesin yang memiliki beberapa fungsi. Pertama itu meredam getaran, seperti yang kita temukan pada mobil. Itu menggunakan pegas spring ataupun pegas power. Kedua itu memberikan daya. Misalnya dilakukan pada katup untuk membuka atau menutupnya. Yang ketiga itu menyimpan energi, seperti pada senapan angin ataupun pistol. Keempat yaitu sebagai alat ukur, digunakan pada timbangan pegas. Ini adalah gambar dari pegas spring yang paling sering kita temukan di kehidupan kita. Selanjutnya adalah kopling. Kopling adalah suatu elemen mesin yang berfungsi untuk penerus daya dan putaran dari suatu proses penggerak ke proses penggerak yang lainnya tanpa terjadi selip, dan kedudukan sumbu poros harus digaris atau boleh berbeda sedikit. Yang pertama itu kopling tetap. Maksud dari tetap itu, kopling ini menghubungkan dua poros secara tetap, tidak dapat berpisah. Yang kedua itu kopling tidak tetap. Jadi kopling tersebut dapat dilepas dan dihubungkan dengan suatu sistem. Namun kopling tidak tetap ini memiliki beberapa syarat. Yaitu yang pertama, mudah dilepaskan dan dihubungkan. Kedua, mampu meneruskan daya dan putaran sepenuhnya tanpa selip. Yang ketiga, kuat terpasang. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat bagian yang mudah lepas. Nah, selanjutnya itu puli dan sabuk. Puli dan sabuk adalah elemen mesin yang akan meneruskan daya dan putaran. Digunakan bila kedua poros mempunyai jarak. Puli dan sabuk dapat bagian utamanya, yaitu pertama driver, yaitu bagian yang bergerak atau sebagai penggerak. Kedua, blower, artinya bagian yang digerakkan. Dan
Yang ketiga yaitu sabuk atau valve. Kita lihat pada gambar di bawah, di mana ada dua buah puli, dan salah satunya adalah driver dan yang lain adalah blower. Dan sabuk yang berwarna hitam sebagai media penghubung keduanya. Puli dan sabuk ini juga dapat digunakan untuk mengurangi atau menambah putaran dari suatu sistem. Selanjutnya ada sprocket dan rantai sebagai transmisi daya dan putaran dari suatu poros lainnya yang memiliki jarak. Juga memiliki beberapa bagian utama, yaitu driver bagian yang bergerak, kedua follower bagian yang digerakkan, dan rantai. Dapat kita lihat di gambar yang ada di bawah, di mana terdapat dua buah sprocket, dan salah satunya adalah driver dan yang lain adalah follower yang dihubungkan dengan rantai. Antara puli dan sabuk dengan sprocket dan rantai memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada puli dan sabuk memiliki kelebihan yaitu pada putaran tinggi tidak menghasilkan suara bising. Namun ada juga kekurangannya yaitu pada putaran rendah akan lebih mudah mengalami slip. Dan pada sprocket dan rantai kebalikan dari puli dan sabuk. Kelebihan dari sprocket dan rantai yaitu pada putaran rendah slip yang terjadi sedikit ataupun bisa dikatakan tidak ada. Namun kelemahannya itu pada putaran tinggi, sprocket dan rantai akan menghasilkan kebisingan yang sangat besar. Selanjutnya ada shaft. Shaft adalah elemen mesin yang meneruskan daya dan putaran dengan menggunakan batang yang berputar dan bersifat fleksibel. Kita lihat pada gambar yang ada di bawah. Contoh dari shaft yaitu gardan. Gardan tersebut akan menghubungkan dua poros yang tidak sesumbu dan tidak pula sejajar. Selanjutnya adalah gearbox. Gearbox akan meneruskan daya dan putaran dengan menggunakan kombinasi roda gigi. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah. Di dalam gearbox terdapat beberapa roda gigi. Kelebihan dari roda gigi yaitu rasio dari pengurangan kecepatannya tersebut sangat besar. Kelebihan dari gearbox tersebut kita dapat menghemat ruang. Terakhir yaitu valve. Berfungsi sebagai elemen mesin yang mengatur, mengarahkan, mengontrol aliran suatu cairan dan membuka dan menutup aliran tersebut. Ada beberapa jenis valve, yaitu yang pertama gate valve. Cara kerjanya yaitu dengan menaikkan dan menurunkan gate. Contohnya sering kita lihat pada pintu air, di mana untuk membuka aliran kita menaikkan dari pintu air tersebut dan menurunkannya dapat menutup aliran. Kedua yaitu gate valve. Cara kerjanya yaitu dengan menaik dan menurunkan plug seperti pada gambar, sehingga aliran dapat dihentikan atau dibuka. Ketiga, valve valve. Pada valve valve terdapat bal atau bola yang ada di dalamnya. Juga terdapat lubang. Apabila bal tersebut searah dengan pipa, maka aliran akan terbuka. Namun, apabila kita memutar bal tersebut, ada bagian yang tidak berlubang dan menyebabkan aliran akan tertutup. Keempat yaitu butterfly valve. Cara kerjanya yaitu dengan cara memutar dan menutup plug valve. Kelima yaitu check valve. Valve ini berfungsi hanya untuk satu aliran. Apabila terjadi aliran balik, maka valve ini akan terkunci secara otomatis. Selanjutnya itu mesin. Apa sih itu mesin? Yaitu suatu alat yang dirakit dari berbagai jenis elemen mesin yang dapat memindahkan energi dan mempunyai efisien. Seperti kertas, ada 3 mesin yang paling utama digunakan. Pertama yaitu pompa, yaitu suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan yang berlangsung secara terus-menerus. Jenis pompa yang pertama yaitu centrifugal pump. Seperti kita lihat pada gambar, cara kerjanya yaitu dengan menghisap fluida pada bagian tengah pompa. Kemudian adanya impeller tersebut dibantu dengan gaya sentrifugal, maka air tersebut akan mengarah menjauhi dari sumbu.
dan terjadinya aliran air. Kedua itu banjir pump. Kerjanya yaitu dengan adanya suatu torak tersebut akan menghisap dan akan mendorong air atau fluida sehingga terjadinya aliran. Ketiga, piston pump. Piston pump di sini menggunakan piston, di mana kita lihat pada gambar. Dapat kita lihat pada gambar ada inlet dan outlet. Inlet berwarna kuning. Jadi pada torak tersebut akan menghisap inlet tersebut dan mendorongnya pada outlet yang berwarna merah. Dan yang terakhir yaitu gear pump. Gear pump ini menggunakan impeller atau sudu yang berbentuk seperti gear. Selanjutnya adalah fan and blower. Adalah alat atau perangkat mekanis yang digunakan untuk membuat aliran gas kontinu seperti udara. Pertama yaitu fan. Fungsinya itu mengalirkan suatu udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedua itu blower. Dapat kita lihat dari gambar, blower tersebut akan menghisap udara dan mengeluarkannya dari sistem. Perbedaan dari fan and blower, pada blower digunakan pada ruangan tertutup, sehingga blower dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Terakhir yaitu motor listrik, yaitu mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Nah, ini adalah contoh gambar dari motor listrik tersebut. Cara kerja dari motor listrik tersebut yaitu, pertama, energi listrik akan menginjeksi magnet pada stator atau bagian diam sehingga terjadi putaran pada stator atau bagian yang bergerak. Putaran ini yang akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Dan yang terakhir, sebagai seorang mekanik kita harus menguasai maintenance, yaitu ada preventive maintenance. Maksudnya yaitu memelihara atau merawat dari mesin tersebut sehingga kerusakan dapat diminimalisir. Adapun tahapnya itu pertama cleaning. Sedikit saja kotoran yang menempel pada mesin akan mengakibatkan mesin akan terganggu. Yang kedua yaitu lubrication atau pelumasan. Pelumasan yaitu cara yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan yang saling bergesekan dengan cara menambahkan suatu zat. Yang terakhir yaitu bolting atau pengencangan baut. Selanjutnya itu predictive maintenance dengan cara mengukur tingkat putaran dari mesin, mengukur tingkat kebersihan oli, mengukur jumlah dan operasi mesin dan lain-lain, sehingga kita dapat memprediksi kapan harus mengganti oli, kapan harus mengganti spare part yang telah habis lifetime-nya. Dan yang terakhir adalah corrective maintenance. Pertama dengan cara alignment mesin atau pompa, yaitu perbaiki apabila pompa tidak sesumbu lagi. Kedua, perbaikan atau penggantian komponen atau part yang rusak. Ketiga, mencari penyebab kerusakan dan rencana tindakan. Dan yang keempat, re-engineering atau modifikasi. Namun, modifikasi ini sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak dari mesin tersebut dan menyebabkan lifetime-nya akan berkurang. Nah, berikut adalah contoh dari corrective maintenance. Oke guys, sudah sampai kita di ujung pertemuan kita hari ini. Diharapkan teman-teman dapat memahami basic mechanical dan dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.